Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul di majelis online ini. Kita sama-sama belajar bahasa Arab cabang ilmu nahwu dari kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah karya Al-Alamah Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Abdirrahman Ar-Ru'aini Al-Maliki yang dikenal dengan laqab Al-Khattab rahimahullah ta'ala. Nah, ikhwah, alhamdulillah kita sudah memasuki bab tentang mansubatul asma, isim-isim yang mansub. Kemarin kita sudah selesai atau belum selesai sih? Masih dalam maf'ul bih. Kita kemarin sudah masuk ke dalam pembahasan maf'ul bih atau kita kenal dengan sebutan objek. Nah, di mana maf'ul bih ini dia memiliki beberapa hukum. Di antaranya adalah bahwasanya kita boleh menghapus amil dari maf'ul bih di dalam kalimat, baik itu jawazan ataupun wujuban. Baik. Nah, amil dari maf'ul bih ini banyak. Artinya adalah sesuatu yang membuat maf'ul bih ini menjadi mansub. Di antaranya yang sudah antum ketahui, misalkan amil dari maf'ul bih adalah fi'il muta'addi. Jelas kan? Karena ada fi'il muta'addi butuh objek, maka dia bisa memiliki dua makmul sekaligus, memiliki dua isim yang terpengaruh dengan kehadiran dirinya. Satu akan menjadi marfu sebagai fa'il, dan satu lagi akan menjadi mansub sebagai maf'ul bih. Nah, kemudian di antara amil untuk maf'ul bih juga adalah isim masdar misalkan. Nah, masdar, karena masdar bisa beramal sebagaimana fi'ilnya, sehingga dia mampu menasabkan isim setelahnya sebagai maf'ulun bih. Kemudian juga sebagai amil misalkan isim sifat, entah itu isim fa'il, kemudian isim maf'ul, dan seterusnya. Maka ini juga bisa menasabkan isim setelahnya sebagai maf'ulun bihi. Nah, amil-amil tersebut di dalam kalimat kita bisa menghapusnya. Kita bisa menghapus amil-amil dari maf'ulun bihi tersebut dari kalimat. Untuk hukumnya sendiri, hukum menghapus amil dari maf'ulun bihi itu sendiri, kita sudah terangkan kemarin, itu terbagi menjadi berapa? Ada dua, ya kan? Pertama itu jawazan. Artinya itu kita boleh menghapus amil dari maf'ul bih tersebut. Sekedar boleh saja. Nah, contohnya misalkan kemarin kita contohkan di ayat di surat apa? An-Nahl, wa qila lil ladzina taqaw anzala rabbukum. Ditanyakanlah kepada orang-orang yang bertakwa, madza anzala rabbukum. Apa yang telah Tuhanmu turunkan kepada kalian? Apa yang Tuhan kalian telah turunkan kepada kalian? Maka mereka menjawab qalu khaira. Mereka menjawab khairon. Nah, khairon di sini i'rabnya adalah mansub sebagai maf'ulun bihi. Nah, kalau ditanya amilnya mana? Mana yang membuat dia mansub? Atau bahasa lainnya, fi'ilnya mana yang membuat dia mansub? Maka jawabannya mahdzuf, yaitu fi'ilnya dihapus. Dan ini dihapusnya jawazan. Nggak mesti dihapus. Cuma boleh saja untuk meringkas perkataan. Maka ayat qalu khairon itu takdirnya adalah qalu anzala rabbuna khairon. Qalu anzala rabbuna khairon. Nah, maka anzala ini, fiilnya ini, atau amil dari maf'ulun bihi itu kita hapus dari kalimat. Nah, tentu saja ketika kita menghapus, itu kita harus menyisakan clue atau petunjuk atau indikator yang menjelaskan kepada pembaca apa fiil yang sudah kita hapus. Nah, dari konteks pertanyaannya, kita bisa mengetahui kalau yang dihapus adalah anzala. Sebab teks pertanyaannya adalah madza anzala rabbukum. Apa yang Tuhan kalian itu turunkan kepada kalian. Maka anzala itu merupakan kata kunci
yang menjelaskan kalau fiil yang dihapus adalah anzala. Nah, itu adalah hukum yang pertama, yaitu kita hanya boleh menghapus fiil atau amil dari maf'ulun bihi. Nah, kemudian yang kedua adalah kita hukumnya wajib. Nah, ini hukumnya malah wajib. Kita wajib menghapus maf'ulun bihi, kita wajib menghapus maf'ulun amil dari maf'ulun bihi dari kalimat. Sehingga kita hanya menampilkan maf'ulun bihinya saja tanpa boleh menyebut amil dari maf'ul bihinya itu apa. Nah, kemarin kita sudah terangkan ada beberapa tempat di mana kita wajib menghapus maf'ulun bihi. Nah, salah duanya yang disebutkan di dalam kitab adalah pertama dalam bab istighol. Dalam bab istighol, maka kita wajib menghapus maf'ulun bihinya. Kemudian yang kedua adalah dalam bab munada. Nah, dalam bab munada itu juga kita wajib menghapus maf'ulun bihinya. Nah, kemarin kita sudah selesai membahas istighol dan ringkasnya dia adalah jadi istighol ini merupakan salah satu salah satu gaya bahasa Arab. Nah, salah satu gaya bahasa Arab di mana suatu kalimat itu akan dimulai dengan suatu isim yang mansub. Nah, suatu kalimat diawali dengan isim yang mansub, kemudian akan disusul oleh amil dari isim tersebut, akan disusul oleh fiil ataupun amil dari isim mansub tersebut, namun amil atau isim mansub tersebut amil atau isim sifat tersebut itu dia bersambung atau diidofakan kepada domir yang kembali kepada isim mansub di awal. Nah, fiil atau amil dari isim mansub tersebut itu sayangnya bersambung dengan domir yang kembali kepada isim mansub di awal. Oleh karena itu, isim mansub di sini membutuhkan amil, tetap membutuhkan amil. Kenapa? Karena slot atau jatah dari maf'ul bih untuk amil tadi itu sudah diisi oleh domir yang menempel pada fiil tersebut ataupun amil tersebut. Nah, kemarin sudah kita sebutkan contohnya misalkan Zaidan darabtuhu, atau di sini apa contohnya Zaidan idribhu. Zaidan idribhu. Nah, maka Zaidan adalah isim mansub. Ya kan? Dia isim mansub. Kemudian setelahnya datang fiil amar idribhu. Nah, idrib adalah fiil amar muta'addi. Dia membutuhkan yang namanya objek. Nah, seharusnya dia itu bisa menasabkan Zaidan secara langsung. Seharusnya dia bisa menasabkan Zaidan secara langsung. Kenapa? Karena domirhu pada idrib itu mutasil tersebut kembalinya ya kepada si Zaid. Kembalinya kepada si Zaid. Nah, tetapi secara teks atau lafaz, maka slot ataupun jatah maf'ul bih untuk idrib itu sudah diisi oleh domirhu. Sudah diisi oleh domirhu, idribhu. Nah, sehingga tersisa pertanyaan, apa yang menyebabkan Zaidan ini menjadi mansub? Ya kan? Apa yang menyebabkan Zaidan ini menjadi mansub? Maka kita katakan, pada kasus ini merupakan salah satu pembahasan dalam bab istighol, di mana amil dari Zaidan itu yang seharusnya idrib, tetapi karena idrib itu sudah dipakai oleh domirhu sebagai amilnya, maka dia tetap membutuhkan amil yang membuat dia mansub. Maka kita katakan amilnya adalah, atau fiil yang dihapus adalah idrib Zaidan idribhu. Nah, fiil yang dihapus itu sama dengan fiil yang disebutkan setelah Zaidan, yaitu idrib. Maka takdir lengkapnya adalah idrib Zaidan idribhu. Pukulah si Zaid idribhu. Ya, secara artinya adalah pukulah si Zaid. Sama saja.
Nah, maka idribhu dia adalah suatu jumlah yang menafsirkan fiil apa yang dihapus dari kalimat tersebut. Fiil apa yang dihapus dari kalimat tersebut. Nah, oleh karena itu, ketika kita ingin mentakdirkan fiil apa yang dihapus, maka caranya adalah dengan melihat fiil apa yang terletak setelah isim yang mansub tersebut. Di sini kasusnya adalah Zaidan misalkan. Nah, karena dia fiilnya adalah idrib, maka kita takdirkan juga fiil yang dihapus adalah idrib Zaidan idribhu. Di mana idrib yang pertama yang dihapus, dia adalah fiil amr yang mabni ala sukun, kemudian dia mahdzufun wujuban. Dia wajib dihapus. Kemudian Zaidan adalah isim mansub maf'ulun bihi untuk idrib yang dihapus tersebut. Sehingga kini teka-tekinya terpecahkan kenapa Zaidan itu menjadi mansub. Nah, kemudian tersisa pertanyaan, terus jumlah idribhu itu sebagai apa? Kalau fiil untuk Zaidan itu sudah ada. Maka kemarin kita jelaskan idribhu dia adalah sebagai jumlatun tafsiriyatun. Jumlah tafsiriyah yang berfungsi menafsirkan fiil apa yang dihapus dari kalimat tersebut. Nah, jumlah tafsiriyah yang berfungsi menafsirkan fiil apa yang dihapus dari kalimat atau sebelum si Zaidan tersebut. Sebab kalau tidak ada jumlah idribhu, kita tidak akan tahu fiil apa yang dihapus. Kalau kita cuma bilang Zaidan misalkan, tiba-tiba kita ngomong Zaidan. Loh, ini orang yang dengar pasti bingung. Zaidan maksudnya apa? Dengan menasabkan si Zaid. Fiilnya apa yang membuat dia mansub? Karena tidak ada jumlah tafsiriyah. Nah, untuk menerangkan kepada pembaca, maka didatangkanlah jumlah tafsiriyah yaitu idribhu. Zaidan idribhu. Nah, idribhu jumlatun tafsiriyatun la mahalla laha minal i'rab. Tidak ada tempatnya dalam i'rab. Dia fungsinya hanya untuk menafsirkan fiil apa yang dihapus di dalam kalimat. Nah, mafhum sampai sini ya? Nah, dikarenakan di dalam jumlah Zaidan idribhu itu sudah ada jumlatun tafsiriyatun, sudah ada jumlah tafsiriyah yang memberi kode, apa ya bahasa? Berfungsi menafsirkan atau memberitahu pembaca fiil apa yang dihapus, maka tentu saja jumlah yang ditafsirkan tersebut sudah tidak perlu ditampilkan lagi. Karena pembacanya sudah paham. Sudah ada idribhu, maka kita tidak perlu menampilkan idrib. Karena orang pun sudah tahu. Kalau sudah ada idribhu, berarti yang dihapus adalah idrib. Sehingga dalam hal ini kita wajib menghapus jumlah yang pertama, yaitu idrib. Maka yang terletak sebelum Zaidan. Karena jumlah yang mufassar, jumlah yang ditafsirkan, dan jumlah yang tafsiriyah dan yang menafsirkan itu tidak boleh bergabung dalam satu kalimat. Dan nanti jadi mubazir istilahnya, jadi sia-sia. Untuk apa kita tampilkan jumlah tafsiriyatun kalau kita menampilkan juga jumlah yang ditafsirkan tersebut. Mafhum ya? Jumlah mufassar dan jumlah mufassir itu tidak boleh ada di dalam satu kalimat sekaligus. Karena jadinya plus ketemu minus itu netral, mubazir. Buat apa kita tampilkan jumlah tafsiriyah kalau sudah kita sebutkan jumlah apa yang ditafsirkan. Idrib Zaidan idribhu. Ngapain kita ngomong idribhu lagi? Jelas-jelas kita sudah menyebutkan idrib Zaidan. Nah, makanya dalam bab istighol itu maf'ulun bihi wajib dihapus. Karena kalau ditampilkan akan menjadi ya bahasa kita mubazir atau sia-sia menampilkan jumlah tafsiriyah. Mungkin bab ini disebutkan dikarenakan Al-Quran menggunakan bab istighol ini, di mana dicontohkan di dalam kitab firman Allah di surat Al-Isra, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki, di mana di situ disebutkan wa kulla insanin dengan menasabkan kulla. Kullanya itu kita nasabkan. Nah, terus kita pasti bertanya apa dia maf'ul bi dari siapa, gitu kan? Nah, di situ fi'il alzamna.
sebetulnya hakikatnya dia adalah maf'ul bih dari alzamna. Hanya saja jatah untuk maf'ulun bihi sudah diambil oleh domirhu. Sudah diambil oleh domirhu. Alzamnahu. Di mana hu ini ya kembalinya kepada kula insanin. Gitu. Sehingga takdir dari ayat ini adalah wa alzamna kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Dikit muter-muter memang. Cuma secara faidah atau hikmah kenapa ada bab kenapa harus pakai istighol dibandingkan langsung menyebutkan jumlah biasa? Wallahu a'lam. Ana kurang tahu. Nah, kemarin ada yang belum Ana jelaskan sedikit, yaitu dicontoh wa Zaidan darabtu gulamahu. Zaidan darabtu gulamahu. Nah, di sini kalau antum melihat di paragraf terakhir di dalam kitab, dalam pasal istighol, itu ditakdirkan fiilnya adalah wa ahantu Zaidan darabtu gulamahu. Wa ahantu Zaidan darabtu gulamahu. Maka ditakdirkan fiil yang mahdzuf adalah ahantu, bukan darabtu. Nah, beda sama yang lain. Kalau yang lain kan sesuai dengan jumlah tafsiriyahnya. Jumlah tafsiriyahnya apa, maka takdir dari fiil yang mahdzuf adalah itu. Nah, kalau ini beda. Wa Zaidan darabtu gulamahu. Nah, takdirnya adalah wa ahantu Zaidan darabtu gulamahu. Bukan wa darabtu Zaidan darabtu gulamahu. Nah, ada yang tahu kenapa di situ kita takdirkan ahantu dan bukan darabtu? Kenapa kita takdirkan ahantu Zaidan darabtu gulamahu dengan fiil yang berbeda dengan jumlah tafsiriyahnya? Nah, maknanya sama ya, Ustaz? Karena maknanya sama. Agak berbeda. Ahantu itu merendahkan atau menghinakan. Kalau dorob tuh jelas yaitu memukul. Masih kurang tepat. Abu Akilah? Mungkin karena maf'ul bih-nya ini berbeda, Ustaz. Yang satunya Zaid, yang satunya anaknya gitu ya, Ustaz. Nah, ahsanta, barakallahu fiik. Benar. Karena maf'ul bih-nya beda. Karena apa? Maf'ul bih-nya beda. Nah, Zaidan darabtu gulamahu. Nah, yang aku pukul tuh siapa? Si Zaidnya atau anaknya si Zaid? Anaknya Zaid kan, darabtu gulamahu. Yang aku pukul adalah anaknya si Zaid. Sehingga kalau kita takdirkan darabtu Zaidan darabtu gulamahu, maka ini nanti akan terjadi perbedaan maf'ulun bihi. Saya memukul Zaid, saya memukul anaknya Zaid. Nah, ini nggak nyambung jadinya. Sehingga dalam kasus ini, kita takdirkan fiil yang menjadi lazim atau konsekuensi untuk fiil dorobtu gulamahu. Saya memukul anaknya Zaid sama dengan berarti saya sedang bahasa kita merendahkan si Zaid ataupun menghina si Zaid. Nah, sehingga kita takdirkan fiil yang menjadi lazim untuk jumlah tafsiriyah. Maka kita takdirkan ahantu Zaidan darabtu gulamahu. Saya rendahkan si Zaid dengan saya pukul anaknya. Itu jadinya. Nah, mafhum ya? Nah, itu adalah sedikit dari bab istighol dan sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua dari tempat-tempat di mana kita wajib menghapus maf'ulun bihi. Tempat-tempat di mana kita wajib menghapus maf'ulun bihi. Kalau yang pertama tadi istighol wajib dihapus karena apa? Jumlah mufassir dan jumlah mufassar itu tidak boleh digabung dalam satu kalimat. Karena akan mubazir dan sia-sia. Nah, yang kedua adalah bab munada. Yang kedua adalah bab munada. Nah, di mana dalam bab munada ini dia adalah bagian dari pembahasan derivat dari maf'ulun bihi yang fiilnya itu atau amilnya itu wajib dihapus. Baik, langsung saja kita baca. Baik, kita lihat di sini bab al-munada. Wa minha al-munada. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa minha al-munada. Di antara bab tentang atau di antara tempat kita wajib menghapus amil dari maf'ulun bihi adalah bab munada. Nahwu
Contohnya adalah ya Abdullahi. Ya Abdullahi. Di mana ya dia adalah harfun nida dan Abdullah itu disebut dengan munada. Sehingga dalam bab munada itu ada dua komponen, dua rukun. Ada harfun nidanya dan ada munadanya. Nah, harfun nida itu banyak. Ada 6. Tapi di sini tidak dibahas. Di antaranya adalah ya. Ada juga a, ada juga wa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada munada. Nah, munada ini nanti ada beberapa macam, ada 5 macam, nanti akan kita sebutkan dan akan kita jelaskan sesuai urutan kitab. Nah, kembali ke kitab. Nah, dalam kalimat ya Abdullah, maka ini fa'inna aslahu, maka asal dari kalimat ini adalah ad'u Abdullahi. Ya Abdullah itu asalnya adalah ad'u Abdullahi. Saya memanggil Abdullah. Saya memanggil Abdullah. Maka ad'u dia adalah fi'il yang digantikan tempatnya oleh harfun nida. Yang digantikan tempatnya oleh harfun nida. Maka kata penulis di sini fahudzifal fi'lu wa unibaya anhu. Maka fi'ilnya ad'u itu kita hapus dan digantikanlah tempatnya oleh ya. Dan tempatnya itu digantikan oleh ya. Untuk apa? Untuk meringkas. Untuk meringkas. Nah, sehingga karena fungsinya sama antara ya dan ad'u, ya adalah yang menggantikan dan ad'u fiilnya adalah yang digantikan, maka tentu saja yang menggantikan dan digantikan itu tidak boleh ada dalam satu kalimat. Yang menggantikan dan yang digantikan itu tidak boleh ada dalam satu kalimat. Dan kita wajib menghapus salah satunya. Dan yang dihapus adalah fiilnya. Dan kita gunakan harfun nida untuk memperingkas. Nah, terus ya. Kayak kan pemain utama sama pemain cadangan kan nggak boleh jadi satu. Harus ada gantian. Pemain utama dulu, baru pemain cadangan gantiin dia. Nggak boleh pemain utama dan pemain cadangan itu langsung masuk dalam waktu bersamaan. Baik. Nah, baik. Nuatil wal munada khamsatu anwa'in. Nah, munada itu ada 5 macam. Isim yang terletak setelah harfun nida, isim yang dipanggil itu ada 5 macam. Yang pertama adalah al-mufradul alam. Nah, mufrad al-alam, nama yang mufrad. Nah, ingat ya, dalam bab munada sama bab la allati linafil jinsi, al-mufrad itu di sini maknanya adalah ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Mufrad di sini maknanya adalah yang bukan mudhaf, bukan pula syabih bil mudhaf. Ingat, dalam bab la allati linafil jinsi itu dalam bab munada dan bab la itu sama. Istilah al-mufrad itu maknanya malaisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Ini yang pertama. Yang kedua adalah an-nakirah al-maqsudah. Nakirah yang sudah kita tentukan. Yang sudah kita tujukan siapa yang kita tuju. Ya, misalkan kita nggak kenal dengan orang yang ada di dekat kita. Kamu tolong kesini dong. Kita nggak kenal, tapi kita sudah tujukan siapa yang kita panggil. Itu namanya nakirah al-maqsudah. Kemudian yang ketiga adalah an-nakirah ghairul maqsudah. Nakirah dan dia tidak ditentukan, pokoknya siapa saja. Biasanya dianalogikan dengan kayak orang tenggelam, kayak orang mau tenggelam di kolam misalkan, tolong siapa saja tolong aku gitu. Siapa saja tolong aku, siapa saja tolong saya. Nah, siapa saja ini, terserah mau yang mana saja, ini disebut nakirah ghairul maqsudah. Nah, kemudian yang keempat adalah al-mudhaf, yang diidofakan, dan yang kelima adalah al-musyabbah bil mudhaf, yang diserupakan dengan idofah. Dan ini juga telah kita bahas pada bab la allati linafil jinsi. Musyabbah bil mudhaf, yaitu adalah mattasala bihi syai'un min tamami ma'nahu. Itu suatu kata yang dilengkapi
Dia bergandengan dengan kata setelahnya yang akan menyempurnakan maknanya. Nah, jadi jelas ya, munada ada 5 macam. Dari kelima macam ini nanti akan dibagi menjadi 2 hukum. Ada yang mabni dengan tanda marfu'nya dan ada yang mansub. Qala al-musannif rahimahullahu taala fa ammal mufradu al-alamu wa nakiratul maqsudat. Nah, untuk alam yang mufrad, untuk nama yang mufrad dan nama nakirah yang maksudah, maka hukumnya dia bagaimana ketika dia dalam posisi munada? Maka kata penulis fayubanayani ala ma yurfa'ani bihi fi halil i'rabi. Maka keduanya itu mabni dengan tanda marfu'nya. Mabni dengan tanda marfu'nya. Ketika dia dalam kondisi mu'rab. Nah, intinya untuk mufrad alam dan nakirah maksudah, dia mabni sesuai dengan tanda marfu'nya. Nah, di sini dicontohkan bagaimana misalkan munada yang berupa mufrad alam ataupun nakirah maksudah. Fayubnayani ala dhammi, maka dia mabni dengan tanda dhammah sesuai dengan tanda marfu'nya in kana, kalau munadanya ini adalah pertama mufradaini. Nah, dia kedua-duanya mufrad, baik isim alam ataupun kirah maksudah. Maka kenapa? Ya karena marfu'nya contohnya adalah ya Zaidu dan ya rojul. Ya Zaidu dan ya rojul. A'rib ya ahrodli Zaidu. Coba di i'rab Zaidu berarti bagaimana i'rabnya? Coba di i'rab Zaidu. Ya marfu ya harfu munada. Harfu nida. Harfu nida. Nah, terus Zaidu sebagai maf'ul bih. Takdirnya adalah ad'u. Sebut saja sebagai, kalau ada harfu nida maka sebagai munada. Nah, sebagai munada. Asal munada, terus mabni ala dhammi. Alat dhammi, ahsanta, mumtaz. Maka Zaidu adalah munadan mabniun ala dhammi. Nah, munada mabniun ala dhammi. Dan ingat, karena dia asalnya adalah dari ad'u Zaidan, ya kan? Asalnya dari ad'u Zaidan, maka dia fi mahali nasbin. Maka dia apa? Fi mahali nasbin. Jadi dia mabniun ala dhammi fi mahali nasbin. Karena dia asalnya adalah maf'ulun bihi. Munada derivat dari maf'ulun bihi. Nah, jelas ya? Ya rojulu, sama ya, harfu nida rojul munada mabniun ala dhammi fi mahali nasbin. Nah, kemudian yang kedua lagi mabni dengan tanda dhammah sesuai dengan tanda i'rabnya, jamak taksir. Nahu ya zuyudu wa ya rijalu, wahai Zaid dan wahai para lelaki. Nah, lagi au jam'a muannatsin saliman. Nahu ya muslimatu. Au muraqaban masjiyan atau muraqab masjid. Muraqab masjid beda dengan mudhafun ilaihi. Dulu sudah kita bahas dalam bab apa? Isim ma'rifat, anwa'ul ma'rifat. Di antaranya adalah isim alam. Salah satu jenis isim alam adalah muraqab masjid. Dan ini berbeda dengan mudhaf ilaih. Bukan pembahasan mudhaf ilaih. Sehingga muraqab masjid dia mabni dengan tanda dhammah, ya ma'di karibu. Ya ma'di karibu. Dan ini insyaallah gampang, hanya mencontohkan tanda mabni dengan tanda marfu'nya saja. Kemudian wa yubnayani 'alal alifi fit nasniyah. Nahu ya zaidani. Nah, kalau mutanna tentu mabni dengan tanda marfu'nya yaitu alif. Ya zaidani wa ya rajulani. Wa 'alal wawi fil jam'i. Nah, kalau jamak muzakkar salim, maka dia mabni sesuai dengan tanda marfu'nya yaitu wawu. Ya zaiduna. Zaiduna munadan mabniun 'alal wawi fi mahali nasbin. Jelas ya sampai sini. Itu hanya sekedar contoh.
intinya dari kelima jenis munada, maka mufrad alam dan nakirah maksudah itu hukumnya adalah mabni dengan tanda marfu'nya. Mabni dengan sesuai tanda marfu'nya. Nah, terus sisa yang 3 bagaimana? Yaitu nakirah ghairul maksudah, kemudian mudhaf, kemudian musyabbah bil mudhaf. Maka bagaimana hukum ketiga munada ini? Penulis sebutkan wasalatatul baqiyatu mansubatun la ghair. Sedangkan sisa 3-nya tadi nakirah ghairul maksudah, mudhaf dan musyabbah bil mudhaf itu mansub, tidak ada hukum yang lain. Semuanya mansub. Wahiyya. Nah, ini dicontohkan. Nakirah ghairul maksudati ka qaulil a'ma. Seperti contohnya ucapan orang yang buta, ya rajulan khudh biyadi. Wahai, siapa aja tolong tuntun tangan saya gitu. Tolong siapa saja yang bisa tuntun tangan saya kemari gitu. Nah, maka rajulan adalah nakirah ghairul maksudah. Karena apa? Karena a'ma. Tentu saja orang yang penglihatannya tidak berfungsi, nggak bisa melihat siapa yang ada di sekitarnya. Jadi asal manggil, pokoknya ada yang nuntun tangannya. Kemudian yang kedua, wal mudhafu. Isim yang mudhaf. Nahu ya abdullahi. Wahai Abdullah. Maka Abdullah adalah mudhaf. Di sini abda, dia i'rabnya adalah mansubun. Wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Munada mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Kemudian musyabbah bil mudhaf nahu ya hasanan wajhuhu. Ya hasanan wajhuhu. Nah, hasanan dia adalah musyabbah bil mudhaf. Dia i'rabnya mansub wa alamat munada mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Begitu juga dengan ya qali'an jabalan. Sama qali'an munadan mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Wa ya rahiman bil ibadi. Wa ya rahiman bil ibadi. Rahiman munada mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Wa qad taqaddama fi babil allati linafil jinsi. Nah, sudah kita jelaskan pada bab la allati linafil jinsi bayanul musyabbahi bil mudhaf. Tentang pengertian musyabbah bil mudhaf wa bayanul muradi bil mufradi fi hadzal babi wallahu a'lam. Dan juga tentang definisi dari istilah mufrad dalam bab ini ketika kita membahas la allati linafil jinsi. Wallahu a'lam. Jadi yang perlu antum ingat, munada ada 5, 2 itu mabni dengan tanda marfu'nya, dan sisa 3-nya dia itu hukumnya mansub atau mu'rab. Nah, yang 2 adalah mufrad, alam yang mufrad. Sehingga kalau alam, dia alam tapi dia mudhaf, dia masuk ke dalam bab mudhaf. Yang 2 tadi alam yang mufrad dan nakirah maksudah. Yang 3 adalah nakirah maksudah mansub, kemudian mudhaf mansub dan musyabbah bil mudhaf mansub. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan masih dalam bab munada. Nah, dari penjelasan yang tadi bahwasanya munada itu ada 5 macam, kita akan membahas secara lebih rinci tentang hukum munada al-mudhaf ila ya'il mutakallim. Nah, gimana kalau munada ini diidhafakan ke dalam kepada ya mutakallim? Ini sebetulnya bagian dari bab mudhaf. Dia hukumnya sama dengan mudhaf, yaitu mu'rab dan mansub. Mudhaf kan hukumnya apa tadi? Mu'rab dan mansub. Nah, tetapi karena dia diidhafakan kepada ya mutakallim, maka tentu tanda nasabnya, tanda mansubnya adalah apa? Jika suatu isim diidhafakan kepada ya mutakallim, maka dia mansubnya dengan tanda apa? Fathah muqaddar ya, Ustaz. Nah, fathatun bi fathatin muqaddaratin ala, gimana terusannya? Alal apa? Fathah muqaddaro
pada huruf sebelum ya, kalau bahasa Indonesianya. Iya, karena menyesuaikan. Nah, ini ada akhwat yang menjawab, fathatun muqaddaratun alama qabla ya'il muttasim. Ahsanti. Ya, fathah muqaddarah alama qabla ya'il mutakalim. Atau alama qabla ya'i mana amin zuhuriha. Nah, tidak boleh kita tampakkan dikarenakan mana amin zuhuriha apa? Kamuni amin zuhuriha. بقول المحل بقول المحل Istighlalul mahal biharokatin munasabah. Ahsantum. Istighlalul mahal biharokatil munasabah. Nah, jadi seperti itu. Munada yang mudhaf kepada ya mutakalim, dia mu'rab, mansub, tapi tanda mansubnya fathatun muqaddaratun ala ma qabla al-ya'i mana min zuhuriha istighlalul mahal biharokatil munasabah. Dia sibuk menyesuaikan harokat dengan huruf ya sukun. Huruf ya sukun cocoknya dengan kasroh. Maka dia dipaksa kasroh. Nah, tetapi dalam pasal ini yang akan kita pelajari adalah lugoh. Lugoh atau cara bagaimana kita itu melafazkan munada yang diidofakan kepada ya mutakalim. Bahasanya saya logat kali ya. Ya, bagaimana logat kita mengucapkan lugoh kita mengucapkan munada yang diidofakan kepada ya mutakalim. Langsung saja kita lihat. Kita lihat pembahasan ketika munadanya adalah berupa mudhof, isim mudhof kepada ya mutakalim. Tadi secara hukum sudah kita jelaskan, dia tetap mansub, mu'rab dan mansub. Namun kita ada 6 pilihan penggunaan. Ada 6 cara melafalkan munada yang diidofakan kepada ya mutakalim. Ada 6 lugoh. Faslun, pasal, wa idza kana al-munada mudhafan ila ya'il mutakalim. Nah, kalau munadanya berupa isim yang diidofakan kepada ya mutakalim, maka kata penulis jaza fihi situ lughatin. Nah, kita boleh mengucapkannya dengan 6 cara. Ada 6 lugoh di sana. Ahaduha, nah, cara yang pertama adalah hasful ya'i wal itijza'u bil kasrati. Kita hapus ya-nya, artinya ya mutakalimnya kita hapus. Kemudian wal itijza, yaitu wal iktifa, kita cukupkan dengan kasroh. Kita biarkan kasrohnya gitu. Kita jadinya hanya menghapus ya mutakalimnya saja. Nahwu, contohnya adalah ya ibadi di surat Az-Zumar. Ya ibadi. Nah, di sini di mana ayat sebelumnya adalah dzalika yukhawifullahu bihi ibadahu ya ibadi fattakun. Ya ibadi fattakun. Maka di sini ya ibadi itu ya-nya, ya mutakalimnya itu tidak diisbat. Ya mutakalimnya itu dihapus. Dan harokat dalnya, harokat isim yang mudhof itu dibiarkan kasroh. Ini adalah cara yang pertama dengan menghapus ya-nya. Dengan menghapus ya mutakalimnya. Kemudian contoh yang kedua, surat Al-Baqarah. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Nah, ya qaumi, nah di situ juga digunakan lugoh yang pertama dengan menghapus huruf ya mutakalim, menghapus ya mutakalimnya dan membiarkan isimnya mudhaf itu dalam keadaan kasroh sebagaimana sebelum ya mutakalimnya itu dihapus. Ya qaumi. Nah, kemudian kata penulis wahia al-akbar. Ini adalah logo yang paling sering digunakan. Ini adalah logo yang paling sering digunakan. Jadi justru yang paling sering bukan kita tulis secara lengkap ya mutakalim. Tetapi yang paling banyak adalah kita justru menghapus ya mutakalimnya dan kita biarkan isi mudhafnya dalam harokat kasroh. Jelas ya? Logo yang pertama. Kemudian, logo yang kedua, asaniyah, isbatul ya'i sakinatan. Nah, kita tulis ya-nya, kita sebutkan ya mutakalimnya sakinatan, dalam keadaan sukun.
kita tulis ya mutakalimnya dan dia harokatnya sukun. Contohnya adalah ya ibadi. Nah, sekarang ya mutakalimnya disebutkan. Mutakalimnya disebutkan dan dia harokatnya sukun. Ini adalah logo yang kedua. Kemudian logo yang ketiga adalah isbatul ya'i maftuhatan. Kita tulis ya mutakalimnya tetapi harokatnya fathah. Nah, contohnya di dalam surat Az-Zumar juga, tapi ini ayatnya beda dengan yang sebelumnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Qul ya ibadiyah. Nah, ya-nya itu dengan kita tulis ya mutakalimnya, tapi dia harokatnya fathah dan bukan sukun. Nah, ini beda logo yang ketiga dengan yang kedua. Kalau yang kedua, dia ya-nya sukun, yang ketiga ya-nya fathah. Nah, mungkin kita bahas i'rabnya sedikit ya. Untuk logo yang pertama misalkan, ya qaumi lah, ambil contoh ya qauminya saja. Nah, ya qaumi, maka qaum di sini adalah isim yang diidhofahkan. Dia bagian dari jenis yang munada yang mudhof. Maka qaum dia adalah munadan mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun alama qabla al-ya'i. Fathatun muqaddaratun alama qabla al-ya'i mana min zuhuriha istighulul mahal bi harakatil munasabah. Istighulul mahal bi harakatil munasabah. Nah, jelas ya? Kemudian yang kedua, i'rabnya juga sama. Nah, logo yang ketiga sebetulnya sama saja sih. Ya, ada bedanya. Cuma bedanya nanti ketika antum disuruh menyebutkan tanda i'rab pada ya mutakalinya mungkin yang beda. Kalau misalkan kita i'rab munadanya kan sama. Tapi kalau ya mutakalimnya bagaimana? Kalau ya mutakalimnya berarti untuk logo yang ketiga dengan memfathah ya ibadi tadi munada mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun alama qabla al-ya'i mana'a min zuhuriha harakatul munasabah. Sedangkan ya mutakalimnya dia adalah dhamirun muttasilun mabniun alal fathi. Dhamirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Tergantung logohnya apa, maka itulah tanda mabninya. Jelas ya? Tergantung logohnya yang mana, antum memakai logo dengan mensukunnya atau memfathahnya, maka itulah yang akan menjadi tanda mabninya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau yang pertama ya-nya di i'rab nggak? Karena tidak ada dalam kalimat, jadi nggak usah di i'rab. Kan nggak kelihatan. Iya. Tapi mungkin antum bisa sebutkan pada mudhofnya ya qaumi tadi fathatun muqaddaratun alama qabla al-ya'i al-mahdzufati. Nah, alama qabla al-ya'i al-mahdzufati. Nah, disebutkan diindikasikan di sana kalau ada ya mutakalim yang mahdzuf. Nah, itu 3 logo yang pertama. Kemudian logo yang keempat adalah qalbul kasrati fathatan wa qalbul ya'i alifan. Kita ganti fathahnya dengan kasroh. Kita ganti kasrohnya dengan fathah. Ini harokat pada isim mudhofnya. Kemudian huruf ya mutakalim kita ganti dari ya menjadi alif. Dari ya menjadi alif. Contohnya masih di surat Az-Zumar, ya hasrota ala ma farratu fi jambillah. Ya hasrota di situ hasroh kerugian diidhafakan kepada ya mutakalim. Ya hasrota. Tetapi bukan dengan ya mutakalim, tetapi dengan logo yang keempat. Kita ganti ya-nya dengan alif, kemudian harokat isim yang mudhof itu kita fathah. Nah, jelas yang ini? Nah, untuk i'rabnya bagaimana? Kalau untuk i'rabnya, maka di sini taknya hasrotunnya, mudhofnya itu tetap
fathatun muqaddarah. Tetap fathah muqaddarah. Bukan fathah zahirah sebagaimana yang tertulis. Tetapi fathatun muqaddaratun alama qoblal ya'i al-munqalibati alifan. Fathah muqaddarah alama qoblal ya'i al-munqalibati alifan. Sebelum huruf ya yang diganti dengan alif. Jadi i'rab, tanda i'rabnya untuk hasratun dia adalah fathatun muqaddaratun alama qoblal ya'i al-munqalibati alifan. Jelas sampai sini? Jadi tetap dia disandarkan kepada aslinya karena aslinya adalah hasroti. Aslinya adalah hasroti. Tapi ya-nya di sini diganti alif sehingga harokat yang cocok dengan alif adalah fathah. Maka mudhofnya itu dari kasrah menjadi fathah, menyesuaikan mutakalimnya, menyesuaikan bentuk dhamirnya. Itu logo yang keempat. Kemudian logo yang kelima, hadful alifi wal ibtida'u bil fathati. Kita hapus alifnya. Nah, logo kelima ini berangkat dari logo keempat. Setelah ya mutakalimnya diganti menjadi alif, kemudian harokat mudhofnya menyesuaikan menjadi fathah, maka logo yang kelima muncul. Kita hapus alifnya dan wal ibtida'u bil fathati. Kemudian kita biarkan harokat mudhofnya itu tetap fathah. Kita hapus alifnya, kemudian kita biarkan harokat mudhofnya tetap fathah. Contohnya adalah ya gulama. Ya gulama. Nah ini juga aslinya adalah ya gulami. Karena aslinya ya gulami, maka dia tanda maksudnya dengan fathatun muqaddaratun alama qoblal ya'i al-munqalibati alifan mahdzufatan. Ini agak ribet. Mahdzufatan mahdzufatannya gitu aja. Jadi i'rab pada gulama itu adalah fathat mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun alama qoblal ya'i al-munqalibati alifan mahdzufatan. Harokatnya fathah muqaddarah sebelum alif yang dihapus dan diganti menjadi sebelum alif yang diganti menjadi harokatnya fathah muqaddarah sebelum huruf ya yang diganti menjadi alif, di mana alif ini mahdzufatan, itu dihapus. Agak berlibat-libat emang. Jadi intinya antum kembali kepada asal dari lugoh tersebut, itu dengan ya sukun, ya mutakallim. Nah, kemudian as-sadisah, lugoh yang terakhir yang keenam adalah haful alifi wa dhammul harfil ladzi kana maksuran. Ini masih berangkat dari lugoh yang keempat, dengan kita ganti ya menjadi alif. Nah, tapi sekarang hasful alif. Kita hapus alifnya. Wa dhammul harfil ladzi kana maksuran. Kemudian kita dhammah huruf yang sebelumnya itu kasroh. Yang sebelumnya itu kasroh. Contohnya ya ummu la taf'ali. Di cetakan ana kasroh. Ada yang maksuran, ada yang maftuhan enggak di cetakan antum? Wa dhammul harfil ladzi kana maftuhan. Cetakan antum apa? Maksuran juga. Karena maksuran, Ustaz. Maksuran ya. Iya, Ustaz, sama. Kalau alif di sini pakainya fathah semua sebetulnya. Ya hasrota dengan fathah, logo keempat, logo kelima. Ya, intinya di sini alifnya dihapus. Kemudian hurufnya itu menjadi dhammah. Huruf isi mudhofnya itu kita dhammah. Seperti contohnya ya kaqauli ba'dihim. Nah, seperti perkataan sebagian orang Arab, ya ummu la taf'ali. Ya ummu la taf'ali. Wahai ibu jangan lakukan. Bidomil mim. Maka di sini ummu itu dengan dhammah. Ummu dengan dhammah, bukan dengan fathah sebagaimana logo ke-5. Ya ummu. Nah, berangkat dari logo yang ke-6 ini, maka sebagian qori itu ada yang membaca
wa quri'a. Nah, quri'a dengan sigoh majhul itu menandakan lemahnya lemahnya bacaan tersebut, lemahnya qiraah tersebut. Karena dengan sigoh tamrid, dengan sigoh majhul, fi'il majhul. Dan sebagian juga membaca Rabbus sijnu. Bidomil ba'i wa hiya dha'ifatun. Dengan mendomah ba pada Rabbu, di mana harfun nidanya dihapus, kemudian ba-nya, mudhafnya, itu kita dhamma. Tadi sebelumnya ada alif, kemudian alifnya kita hapus, dan harokat mudhafnya kita biarkan tetap dhamma. Rabbus sijnu. Tapi kata penulis di sini wahiyya dha'ifatun. Namun ini adalah qiraah yang lemah. Qiraah yang lemah. Kalau qiraah kita bagaimana bacanya? Lughah yang keberapa? Qiraah kita adalah lughah yang pertama. Lughah yang pertama. Rabbi as-sijnu. Dengan menghapus ya ahsanti. Dengan menghapus ya mutakalimnya, kemudian membiarkan harokat mudhafnya tetap kasroh. Nah, ini adalah wahiyya al-aktsar, lughah yang paling sering digunakan. Di antaranya di surat Yusuf ini, Rabbis sijnu ahabu ilai. Nah, itu adalah 6 variasi bacaan ketika kita mengidhofahkan suatu isim kepada ya mutakalim dan digunakan sebagai munada. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Ikhwan? Tadi i'rab ya yang berubah jadi alif itu bagaimana, Ustaz? Misalkan contohnya Lughah yang keempat, Ustaz. yang keempat ya hasrata berarti. Ya, iya. Nah, ya hasrata. Oke. Alif maksur. Nah, ya hasrata di sini maka hasratunnya dia kan asalnya hasratun. Hasratun dia adalah mudhafun ilaihi. Nah, hukum mudhaf ilaih, munada yang berupa mudhaf ilaih adalah mansub. Munada yang primernya dulu sebutkan. Munada mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala ma qoblal ya. Kenapa kita sebutkan alama qoblal ya'i? Karena hasrota aslinya adalah hasroti. Asli huruf alif dia adalah perubahan dari ya. Maka kita sebutkan yang asli. Alama qoblal ya'i, cuma kita sebutkan di sini al-munqalibah yang sudah diganti. Mana sih, Mbak? Oh, ini dia. Al-munqalib, ulangnya belum. Munqalibati alifan yang diganti menjadi alif, mana min duhuriha bla bla bla. Sigolul mahal. Huna dan mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun alama qabla al-ya'i al-munqalibati alifan mana min duhuriha istigolul mahal bi harakatil munasabah wa huwa mudhaf. Ini adalah i'rab dari ya hasrata. Kemudian kalau ya gulam, kita sebutkan satu lagi, ya gulama, pakai lughah yang kelima. Ya gulama dengan fathah, kita hapus alifnya, kemudian kita biarkan dia fathah, maka kurang lebih sama, cuma bedanya di akhirnya saja. Nah, bedanya adalah di sini. Alama qoblal ya'i al-munqalibati alifan mahdzufatan. Nah, kan bingung kan muter-muter. Ya-nya udah diganti menjadi alif, tapi alifnya dihapus juga akhirnya. Bedanya cuma di sini saja. Kurang lebih seperti ini. Intinya semua kembali kepada induk dari ya mutakalim, yaitu adalah huruf ya sukun. Yaitu huruf ya. Maka ketika alif diganti dengan ya diganti dengan alif, kita kembali kepada induknya, yaitu kepada ya.
Maksudnya Jelas, untuk i'rab iya mutakalimnya itu Ustaz yang berubah jadi alif itu bagaimana Ustaz? Oh, itunya. Nah, untuk itunya sendiri, dia munqalibah dari ya. Dia adalah kebalikan atau pertukaran dari ya ilmu mutakallim mabniun ala ala sukun. Untuk kalau alifnya kita sebutkan dia munqalibatun an ya'il mutakallim mabniun ala sukun fi mahali jarin mudhafun ilaihi. Nah, seperti itu wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Nah, ada lagi? Ini banyak ya variasi untuk bacaan ketika kita menggunakan munada kepada isim yang diidofakan kepada ya mutakallim. Ada 6 bacaan. Mungkin yang paling kita sering temukan bacaan 1 sampai 4 saja. Ya kan? Yang sering kita lihat 1 sampai 4. 5 dan 6 itu jarang kita temukan. Nah, Ikhwah, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, mungkin satu pasal lagi dari masih dalam pembahasan munada. Jadi kita pembahasan sampai terakhir ini cuma variasi bacaan ketika munadanya itu mudhof. Nah, variasi lughah ketika munadanya itu berupa isim yang mudhof. Kalau sebelumnya kita telah membahas variasi bahasa, variasi lughah dalam munada yang diidofakan kepada ya mutakallim, maka sekarang kita akan mempelajari variasi bacaan jika isim yang diidofakan kepada ya mutakallim ini adalah abu ataupun ummu, ayah ataupun ibu. Nah, jelas ya. Sekarang kita akan membahas, bagaimana kalau isim yang diidofakan berupa kata abun ataukah umun. Nah, ada pembahasan khusus jika yang diidofakan berupa ayah ataupun ibu. Jadi misalkan abi atau ummi. Nah, kalau kita kan biasanya yang sering dengar adalah abi dan ummi. Nah, ternyata untuk kasus abu dan ummu yang diidofakan kepada ya mutakallim kemudian dijadikan munada, itu ada 10 variasi bacaan. Ada 10 variasi bacaan. Banyak dan mungkin kita pakainya paling abi sama ummi saja. Yang kita pakai paling apa? Abi sama ummi. Nah, tapi akan kita baca variasi bacaan ketika yang diidofakan adalah abu dan ummu, atau bahasa kita abi dan ummi. Nah, kita lihat. Fa in kana al-munada al-mudhaf ila al-ya'i aban aw umman. Nah, kalau tadi yang diidofakan berupa isim abu atau ummu, ayah ataupun ibu, jaza fihi ma'a hadhihi lughati arba'u lughatin ukhra. Maka selain dia bisa menggunakan ke-6 variasi lughah yang sudah kita sebutkan, maka dia juga memiliki 4 tambahan variasi bacaan yang lain. Ihdaha, yang pertama adalah ibdalul ya'i ta'an maksuratan. Nah, ya mutakallimnya kita ganti menjadi ta dan dia maksur, dia di kasroh. Dia di kasroh, yaitu ya abati. Tadi menjadi abi, tadinya kan ya abi, maka menjadi ya abati. Kemudian wa ya ummati, dari ummi menjadi ya ummati. Wa biha qara'a sab'atu ghayra ibni amirin fi ya abati. Nah, dengan qiraah ini 7 qori qiraah sab'ah itu membaca pada ayat ya abati dengan cara ya-nya diganti dengan ta dan dikasih harokat kasroh. Ya abati. Ini adalah salah satu lughah dalam abun ataupun ummu. Nah, ini yang pertama. Atau yang ke-7 untuk abun dan ummun. Kemudian yang kedua atau yang ke-8 totalnya,
fathu ta'i wa biha qara'a Ibnu Amirin. Nah, sekarang taknya itu di fathah. Kalau tadi di kasroh, sekarang taknya di fathah. Maka dalam ayat tadi kita bacanya bukan ya abati, tapi ya abata. Ya abata. Nah, ini adalah qiraahnya Ibnu Amir. Qiraahnya Ibnu Amir. Ya abata. Nah, kemudian yang ketiga atau yang kesembilan untuk abun dan umun adalah al-jam'u baina ta'i wal alifi wa biha quri'a syadzan. Nah, kita tidak menghapus taknya, tidak menghapus tak, tapi kita tambahkan alif setelah ta. Kita mengumpulkan atau menambahkan alif setelah ta. Jadi ya abata gitu. Ya abata taknya dengan isba atau panjang. Di mad istilahnya di mad dipanjangkan. Ya abata. Nah, ini dibaca syadzan. Ini merupakan qiraah yang syadz pada surat Yusuf tadi. Ya abata. Kemudian yang keempat dan yang terakhir atau yang ke-10 untuk abun dan umun yaitu ya abati dengan mengumpulkan antara ta dan ya. Jadi taknya mad kasrohnya di mad atau dipanjangkan. Ya abati. Kalau tadi fathahnya panjang, kalau sekarang kasrohnya yang panjang. Ya abata, ya abati. Nah, itulah 10 lughah untuk abun dan umun. 4 lughah yang terakhir kita sebutkan itu khusus untuk abu dan umu saja, tidak berlaku untuk yang lain. Nah, jadi kalau antum mau memvariasikan panggilan ke istri atau suami, antum bisa ada 10 pilihan di sini. Kalau antum yang panggilnya abi atau umi untuk suami istri antum, maka antum bisa punya banyak pilihan. Biar nggak mainstream abi sama umi. Antum mau panggil abati atau umti atau pakai fathah, dipendekkan, dikoser, ya aba, ya umma, itu juga semuanya boleh untuk variasi. Nah, Kalau yang ya abati itu artinya sama itu. semua sama. Semua Ini sama. hanya, khilafnya khilaf tanawu istilahnya. Khilaf cuma variasi saja. Secara makna sama. Nah, Afwan. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kalau ada salah, minta maaf. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.